Shalom, perkenalkan nama saya Maria Trimatulba dengan NIM 200101238. Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup F, semester 6 dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Baginda Sitompul, MPK. Topik yang akan saya ambil yaitu hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinonia. Koine. Teologi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama pengajaran tentang Allah dan yang kedua pengetahuan tentang Allah. Teologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya theo dan logos. Theos yang artinya Allah dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, atau ilmu. Jadi saya menyimpulkan pengertian teologi yaitu ilmu yang mempelajari atau pengetahuan yang mempelajari tentang Allah. Sumber utama teologi adalah Alkitab. Teologi Kristen merupakan upaya logis untuk mempelajari tentang Allah dengan sumber utama yaitu Alkitab. Sedangkan kata sistematika berasal dari kata kerja Yunani yang berarti berdiri, bersama, atau mengorganisir. Karena itu, teologi sistematika menekankan sistematisasi atau pengaturan teologi. Jadi, hubungan teologi Alkitab dan teologi sistematika sangat berhubungan erat karena mereka memiliki berdiri bersama dan memiliki satu tujuan, yaitu untuk menafsirkan Alkitab. Teologi sistematika ini juga dapat ditegaskan sebagai pengumpulan, penyusunan secara ilmiah, membandingkan, memperlihatkan, dan mempertahankan sebuah fakta dari manapun, dari setiap sumber berkenaan dengan Allah dan pekerjaannya. Jadi hubungan teologi Alkitab dan hubungan teologi sistematika ini yaitu untuk melihat perbedaan penyusunannya dan membandingkan teologi Alkitab dan teologi sistematika dan memperlihatkan serta mempertahankan semua fakta baik dari Alkitab dan dari sumber-sumber buku lain. Pentingnya belajar teologi sistematika yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis. Maksudnya ini yaitu manusia sebagai makhluk yang paling istimewa dan mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis, secara konsisten. Yang kedua, sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Kebenaran tersebar secara acak di seluruh bagian Alkitab, sehingga perlu disusun secara sistematis. Sifat yang berdiri ini sendiri ini yang menuntut untuk disusun secara sistematis, yaitu untuk memperlihatkan bagian-bagian Alkitab karena kebenaran yang berada di dalam Alkitab tersebut masih tersusun secara acak, dan adanya teologi sistematika ini yaitu untuk mengurutkan, menyusun
dan mempertahankan kebenaran yang ada di dalam Alkitab tersebut sehingga tidak beracap. Yang ketiga, bahaya pengajaran sesat untuk memberikan jawaban akan iman kepercayaannya dan sekaligus melawan setiap tantangan dan pengajaran palsu. Bisa kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dan Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu permainan dengan kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sediakanlah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah lemah lembut dan hormat. Jadi maksud dari 1 Petrus 3 ayat 15 ini yaitu kita harus menguduskan hati kita di dalam Kristus berdasarkan Kristus, baru meminta pertanggungjawaban kepada orang, tetapi kita harus lemah lembut dalam memintanya. Jangan kita malah membentak dan dengan kerendahan hati nurani kita yang murni, supaya mereka yang memfitnah kita yang saleh dalam Kristus biar mereka malu. Misalnya kejahatan dibalas dengan kebaikan, supaya yang membalaskan kejahatan kepada kita akan malu. Dan di dalam Efesus 4 ayat 14 tadi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Supaya kita menjadi anak-anak yang tidak diombang-ambingkan tadi, karena kita sudah mengasihi teman kita, ibarat katanya mengasihi teman kita, karena kita walaupun sudah dicemooh, tetapi kita masih berniat lembut, berhati nurani, dan mereka akan malu. Maka dikatakan dalam Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak yang diombang-ambingkan, dan kita tidak akan diombang-ambingkan lagi oleh rupa angin-angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Dan yang tadi itu merupakan pengajaran atau permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka untuk menyesatkan kita, supaya kita tidak terjerumus dan mengikuti tingkah laku mereka atau pengajaran yang mereka lakukan. Yang keempat, Alkitab adalah sumber doktrin Kristen. Tugas Kristen adalah untuk menjelaskan doktrin itu dalam sistematika yang baik dan di dalam konteks yang tepat, sehingga dapat menjawab pertanyaan seperti berikut. Misalnya ada yang bertanya, apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk zaman ini? Maka para yang mempelajari teologi Alkitab akan bisa menjelaskan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk di zaman ini, yaitu untuk yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk zaman ini, karena zaman ini sudah sangat maju dan sikap saling mengasihi pun tidak ada, maka kita akan mengajarkan kepada mereka untuk saling mengasihi, saling menolong, dan jangan mencemooh orang lain. Jika misalnya ada yang berbuat kejahatan kepada kita, kita harus tetap mempunyai hati nurani, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 dalam 1 Petrus 3
ayat 15 yang tadi, walaupun orang lain sudah membuat kejahatan kepada kita, kita harus tetap berhati nurani dan lemah lembut supaya dia malu dan akan meniru sikap yang kita berikan, dan itu akan menjadikan dia berubah. Kalaupun dia berubah, baru yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk zaman ini, yaitu untuk mengetahui hal-hal yang benar. Jangan seperti masih ada yang mengikuti gereja-gereja ada yang masih mempercayakan memakan darah, dilarang memakan darah, padahal itu hanya ada di dalam perjanjian lama, sedangkan di perjanjian baru sudah dibolehkan untuk memakan darah. Dan di dalam perjanjian lama juga merupakan pengampunan yang berdasarkan perjanjian lama, yaitu kalau dosa kita sudah dihapus, syaratnya yaitu kita harus memotong domba jantan yang berumur 1 tahun, sedangkan itu merupakan penghapusan dosa dalam perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru, darah kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang kelima, Alkitab adalah pedoman hidup Kristen. Dalam mengerti teologi ini bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan teoritis saja, tetapi juga sebagai gaya hidup yang berintegritas. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 24-25, yaitu sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lembut dalam menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini hampir sama dengan 1 Petrus 3 ayat 15 tadi, yaitu kita harus tetap cakap mengajar, dan kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh bertengkar, tetapi harus tetap ramah terhadap semua orang, dan harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 15 tadi. Dapat menuntun orang ke jalan yang benar, sehingga orang yang yang tidak berada di jalan yang benar akan kembali ke jalan yang benar dengan sikap seorang hamba Tuhan, dengan meniru sikap seorang hamba Tuhan yang lemah lembut tadi. Dan kita lihat juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam ayat 15 dan 16 ini juga mengingatkan kita bahwa kita dari kecil sudah mengenal kitab suci. Bagi orang Kristen dari kecil kita sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita memiliki iman, itu sudah menuntun kita kepada keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Dan segala tulisan yang berada di Alkitab ini sudah diilhamkan oleh Allah dan memang sangat bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Kalau kita belum berada di dalam kebenaran, maka Alkitab ini akan mendidik kita ke jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, sambungan teologi yang tadi,
Yang bisa saya simpulkan dari pengertian teologi, yaitu teologi merupakan uraian atau buah pikiran tentang Allah. Maka dari itu, teologi Kristen harus memenuhi unsur-unsur ilmu, yaitu yang pertama, untuk dimengerti oleh pikiran manusia dan dengan cara teratur dan rasional. Yang pertama itu dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Teologi itu dilakukan untuk melakukan penafsiran Alkitab supaya dapat dimengerti oleh manusia. Yang kedua itu menuntut adanya penjelasan secara metodologis dan adanya teologi ini supaya para penafsir tidak memiliki pasti ada kesalahan, tetapi tidak salah total. Maksudnya adanya teologi ini untuk menuntut adanya kejelasan secara metodologis, tidak asal-asalan. Yang ketiga yaitu menyajikan kebenaran. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini dengan adanya teologi Alkitab akan secara cepat didapatkan. Yang keempat, mempunyai nilai yang universalitas. Dan yang kelima memiliki objek yang diteliti. Objek yang diteliti yaitu seperti yang ada di dalam Alkitab, itu merupakan objek yang diteliti. Baik, demikian penjelasan pemahaman saya mengenai hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Jika saya memiliki kesalahan dalam penyampaian kata dan kurang kejelasan suara saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya. Shalom.